Halo, apa kabar Anda semua? Kembali bersama saya Hersum Norif dari Forum News Network, dan kali ini kerjasama dengan, seperti biasa, dengan Rocky Gerung Official. Dan hari ini kedatangan tamu spesial loh, ini figur pakar hukum tata negara yang sekarang lebih banyak dikenal sebagai viralis, bukan virologis, karena konten videonya selalu viral. Ada virolog, ini viralis, gitu. Ini Refli Harun, ya. Nah, kita sudah makasih Mas Hersu sama panggil Bung aja lah. Kalau Bung kan kelihatan lebih muda itu, Bung Rocky. Mantap, ikuti terus Refli Harun Channel. Di situ Anda dapat sensasi dan substansi sekaligus. Iya. Nah, yang kurang cuma ini aja, belum ada yang namanya bintang tamu yang enak dilihat publik, ya kan? Waduh. Kalau Bung Rocky kan tidak enak dilihat publik. Hancur. Bikinlah. Oke, kita akan ngomongin soal yang sedang heboh nih ya. Dan Bung. Apa enaknya lihat orang 60 tahun? Siapa? Gimana? Ya. Kita ngomongin video yang sedang lanjut, boleh. Isu yang sedang heboh soal keputusan Mahkamah Agung ini yang mengabulkan sebagian dari gugatan Ibu Rahmawati dan kawan-kawan berkaitan dengan penghitungan suara atau kedudukan dari peraturan KPU mengenai penetapan calon pada Pilpres 2019 kemarin. Dan kalau Bung Refli tadi sih saya udah ikutin di channelnya, positioningnya jelas gitu ya, Bung Refli ya. Iya. Sebelumnya nanti tolong di subscribe dulu channel saya ya. Ya pasti dong. Di sini pasti. nih. Sudah pasti itu ya. Begini, saya ini kan termasuk orang yang selalu mengikuti regulasi berpemilu kita, putusan MK dan MA, karena memang udah punya sehari begini. Dan selalu kadang-kadang putusan MA itu satu kata kunci, sering telat. Nah, gitu. Maka kemudian dia kan dari satu segi ya, yaitu putusan itu kan harus ada 3 aspek. Nah, aspek kepastian dan kemanfaatan yang paling penting kan, dan keadilan. Nah, dari segi manfaat nggak ada manfaatnya lagi putusan ini. Jadi walaupun dibacakan pada tanggal 28 Oktober dan kemudian katakanlah diserahkan kepada KPU 28 Oktober juga, dimasukkan ke dalam website 28 Oktober juga, ya biar seperti MK, nggak ada gunanya. Karena proses sudah lewat gitu. Kalau kita bicara tentang legitimasi hukumnya kan begitu. Ya. Dari sisi kemanfaatan, ya, dari sisi kepastian, ya sebenarnya kepastiannya untuk aturan ke depan, ya aturan ke depan. Dari sisi keadilan, ya kalau orang nggak dapat manfaat, ya pasti nggak dapat keadilan. Orang kan datang ke pengadilan itu untuk cari keadilan. Kalau tidak bermanfaat, sudah pasti tidak adil, ya kan? Ya. Karena untuk adil harus bermanfaat dulu, kan begitu. Oke. Jadi putusan ini ya cuma bikin kacau saja sebenarnya, bikin pertambahan isu yang luar biasa lah. Ya lumayan lah untuk dibahas-bahas untuk pendidikan publik. Itu dulu starting point-nya, Mas Hersu. Yes, oke. Sekarang tadi kalau Bung Rocky pasti punya, karena dia bukan ahli hukum tata negara, tentu tafsirnya berbeda lagi ya melihatnya ini. Bung Rocky, Anda melihat mengapa sih yang begituan bisa jadi bikin heboh gitu? Padahal itu kan sebenarnya biasa-biasa aja tuh kalau menurut para pakar hukum tata negara tadi. Saya bukan ahli hukum tata negara, tapi saya ahli Refli Harun. Oh. Oke, itu betul tadi keterangan hukum positivistiknya itu emang begitu, sesuatu yang sudah lewat manfaat. Jadi semacam barang bekas gitu. Secara hukum dia udah barang bekas, tapi dalam politik barang bekas itu berguna. Yaitu di rumah tangga juga berguna juga barang bekas.
Tuh. Apalagi dalam rumah tangga istana itu barang bekas sangat berguna. Nah, sekarang saya mau lihat sifat dari barang bekas itu. Kenapa publik akhirnya tertarik pada barang bekas itu? Karena ada jejak di dalam barang bekas itu. Orang mau tahu ini dulunya apa barang ini. Kan itu philosophical reasoning saya tuh, bukan legal reasoningnya. Yang menariknya MA44 ini sebagai barang bekas, kenapa dia diperbincangkan? Mestinya udah dibuang kan? Secara logis mestinya barang ini udah masuk ke recycling. Tapi justru ini motong sedikit, 44 itu 2 kursi terbalik. Oh. Nah itu. Jadi ini udah tafsirnya udah beda nih. Ya. Jadi barang, ya oke, kursi terbalik gitu. Dan dua lagi supaya dua. Ya. Memang itu jadinya kan mau dibalikkan kursi itu, kursi yang mana, kursi yang ada di depan Monas itu. Jadi permainan politik akhirnya menemukan bahwa kendati sesuatu itu sudah bekas, tetapi dia berguna untuk menghasilkan energi perubahan tuh. Jadi saya kira itu. Kalau pakai metafor Refli Harun, Refli itu bahasa Inggris artinya refly. Refly artinya diterbangkan ulang itu. Isu itu, Refli. Nah, supaya dia bisa refly, mesti Harun dulu. Harus ada yang turun. Itu maksudnya tuh. Dan untuk Harun harus ada yang menggerung, ya kan? Menggerung itu ngamuk artinya. Nah itu yang lagi ditunggu orang tuh. Siapa yang akan ngamuk dan siapa yang harus dan untuk menggerung itu ya harus ada Rocky-nya, harus ada apa? Pemain barunya, new player. Iya, bukan harus new player. Oh, Rocky ya? Iya, Rocky. Iya, new player. Kalau pemainnya lama-lama semua nggak ada lagi legitimasi, udah nggak dipercaya. Nah, ini ya, oke. Nah, wah, hancurin barang nih. Ini tafsirnya menarik ini. Oke, tapi lanjutkan Anda tadi. Coba lanjutin yang dikatakan oleh Bung Refli tadi yang berkaitan dengan harus ada barang barunya tadi karena soal legitimasi itu. Ya itu, akhirnya kita masuk pada nanti akan ada debat, mungkin ada bikin disertasi bahwa ada 2 mahkamah yang memutuskan dengan cara berbeda gitu kan. Tentu Mahkamah Agung secara urutan waktu dia membaca keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Ya. Tetapi problemnya kenapa dia memutuskan lain gitu kan. Itu satu poin yang ini bisa jadi debat hukum tata negara atau orang mau bikin disertasi. Mengapa diputuskan lain? Padahal pertimbangan Mahkamah Konstitusi mestinya dibaca sebagai preteks dari keputusan 2 kursi terbalik itu kan, MA44. Jadi ini soal akademisnya di situ tuh. Tapi ada soal politis, yaitu penundaan penyampaian pada publik. Sekarang saya bikin semacam legal heuristik, mengusut itu secara logis saja tuh. Kita tahu kebiasaan di Mahkamah Agung, perkara yang sebetulnya sudah bisa diputuskan hari ini, itu bisa ditunda keputusannya. Jadi sidangnya pun bisa ditunda, walaupun udah saling tahu bahwa ini bisa diputuskan hari ini, ditunda 2 bulan. Itu problem-problem pengusaha yang nyogok supaya putusnya ditunda dulu deh, karena gue lagi gali batu bara, gue lagi gali tambang minyak di mana. Walaupun dia tahu bahwa dia pasti dikalahkan. Tapi dia pakai waktu 2 bulan ke depan itu dengan menunda supaya dia masih bisa produksi kan. Hasil produksi itu mungkin buat nyogok, hakim segala macam. Jadi ini bagian politik hukum di situ, atau bukan politik hukum, permainan hukum secara politis di mahkamah itu. Ya. Nah, sekarang yang menarik adalah siapa sebetulnya yang membaca momentum sehingga baru sekarang dikeluarkan putusan itu. Ya. Nah, kita mau tahu di Mahkamah Agung ada orang yang meneliti momentum politik sehingga harus mencicil keputusan dikeluarkan hari ini, ataukah itu adalah perintah dari istana supaya keluarkan? Kalau begini itu ada skandal di situ tuh. Jadi ini barang bekas yang udah busuk sebetulnya, tapi kemudian jadi causa celebre tuh. Jadi pertaruhan orang bukan terhadap aspek legalnya sebetulnya, tetapi membaca konfigurasi di Mahkamah Agung berubah apa enggak nih? Atau istana dengan Mahkamah Agung ada apa sebetulnya interplay di antara mereka tuh, sehingga ada momentum orang lagi sibuk
COVID, lagi sibuk soal HIP. Jadi membaca Mahkamah Agung itu seperti membaca Telkomsel mungkin ya? Nah, gimana itu? Membaca isi Telkomsel. Sinyalnya. Coba. Enggak ngikutin ya? Tahu ya. Itu seperti, jadi membaca isi Mahkamah Agung itu seperti membaca isinya Telkomsel ya. Oke, coba Anda jelasin dulu supaya orang paham. Ya, coba jelaskan dulu. Enggak, kan kita tahu bahwa ada netizen ya kan? Yes. Yang mempermasalahkan datanya bocor. Ya. Perusahaan yang saya sebutkan. Iya. Nah, sekarang ketika Bung Rocky bilang tentang Mahkamah Agung, blok-blok yang ada di Mahkamah Agung ini apa aja? Kenapa kok tiba-tiba baru dikeluarkan sekarang? Ya kan? Ada data yang seperti ini. Siapa yang nahan? Biar Refli terangin lebih jelas itu ya, karena dia mau itu lebih paham blocking itu. Seperti cari tadi perusahaan provider telekomunikasi tadi ya kan, yang tiba-tiba bisa mengeluarkan data orang ya kan, bisa menahan data orang. Jadi hati-hati, Mas Hersu nanti tiba-tiba bisa keluar tuh data-datanya. Oke. Tergantung konteks zamannya. Apalagi Bung Rocky kan sudah mulai berpikir untuk calon Menteri Hukum dan HAM kalau nggak salah untuk new reshuffle ini ya. Iya, siapa? saya dengar. Bung Rocky. Kan katanya. Kementeriannya kan itu salah satu kementerian, itu salah satu institusi yang mau dibubarkan oleh presiden kan, selain OJK. Oke, coba balik lagi ke. Yang paling favorit katanya menterinya terganti. Bung Refli, dari pengalaman Anda. Dia Mas Hersu pusing dia motongnya. Kenapa? Dari pengalaman Anda. Lanjut ya. Dari pengalaman Anda, Bung Refli. Anda udah sering kan berperkara di Mahkamah Agung kan? Apakah memang lazim ada keputusan yang sampai cukup lama seperti itu? Iya, kalau sering sih tidak, tetapi pernah beberapa kali dan juga yang paling sering itu justru menengok putusan-putusan yang ada. Nah, dua hal yang paling bermasalah di MA menurut saya ya. Pertama adalah putusan yang terlambat dibacakan atau diberitahukan atau disampaikan kepada pihak. Kan starting point-nya itu kan ketika putusan itu sampai sesungguhnya. Dan yang kedua adalah disharmoni antara satu putusan dengan putusan lain, terutama antara MA dan MK. Saya kasih contoh sesuatu, misalnya pernah dulu ada wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Dia menjabat untuk jabatan yang kedua. Sudah dimasalahkan di Mahkamah Konstitusi, dia tetap menang. Tiba-tiba 2 tahun dia menjabat, muncul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK KPU Kota Depok tentang penetapan calon. Coba ya kan. Pernah terjadi itu ya? Jadi penetapan calon itu nggak ada nothing to do dengan Nur Mahmudi Ismail dan nothing to do dengan urutan kedua yang menggugat. Tapi terkait sama orang lain yang dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi orang lain itu kalau tidak salah calonnya 4 atau 5. Nah, calon yang nomor 4 atau nomor 5 ini yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Padahal case close sudah, kan begitu. Nah, lalu kemudian yang namanya putusan kan harus dijalankan. Nah, ketika saya ditanya gimana menjalankan putusan itu, saya tanya SK KPU mengenai penetapan perolehan suara dan pemenang dibatalkan nggak? Enggak, ya sudah. Batalkan saja penetapan calonnya. Jadi penetapan calonnya yang dibatalkan diganti dengan yang baru, tapi hasilnya tidak diubah. Nah, ini persoalan karena Mahkamah Agung tidak mungkin masuk wilayah suara itu karena itu sudah domain mutlaknya Mahkamah Konstitusi. Tetapi dia masuk domain keputusan administrasi negaranya atau tata usaha negaranya, yaitu ketetapan-ketetapan selain keputusan tentang hasil pemilu atau pilkada itu. Tuh, satu yang telat. Jadi bayangkan 2 tahun sudah, akibatnya putusan itu tidak bisa dilaksanakan. Dulu pernah juga terjadi dengan Alzir Dianis Tabrani. Lampung ya? Ya, Lampung. Dia dipecat oleh DPRD karena waktu itu kan pemecatan DPRD karena pemilihan tidak langsung, masih oleh DPRD. Lalu dia menggugat ke PT UN sampai Mahkamah Agung, dimenangkan.
Tetapi gubernur sudah ganti. Jadi ketika mencat belum inkrah sudah dipilih gubernur yang baru. Dia mau masuk lagi nggak bisa. Karena gubernur ini nggak ada hubungannya sama dia. Mereka tidak berkonflik. Iya, ini orang yang dipilih melalui proses yang lain gitu. Akhirnya putusannya nggak bisa dilaksanakan. Saya nggak tahu komprominya apa di antara mereka, antara Alzir sama Sahrudin ZP namanya. Iya. Lalu kemudian ada juga putusan yang memunculkan sengketa. Paling klasik yang baru-baru ini putusan OSU, ya kan? Osman Sabtaudang. MK sudah putuskan pengurus DPD tidak boleh nyalon. Pengurus partai politik tidak boleh nyalon DPD. Apalagi ketua umumnya. Tapi kan pada waktu itu OSU mau dua-duanya. Mau tetap menjadi ketum Hanura, tapi tetap juga ingin nyalon DPD. Karena di DPD kalau di DR kan parliamentary threshold saja tidak lolos. Di MK sudah dilarang, tapi kemudian di MA dikabulkan gugatannya. Maka ada dua putusan yang saling berlawanan. Putusan MK yang melarang, putusan MA yang membolehkan. Nah, akhirnya karena kuasa MK jauh lebih kuat, ya kan? Maka KPU lebih tunduk pada putusan MK. Nah, begitu kira-kira. Jadi ada soal-soal seperti itu. Tapi ada soal lain yang saya juga mau share, ya. Kalau sinyal istana kan biar Bung Rocky kan. saya sinyal MA dan MK aja. Dan karena sinyal istana nggak begitu kuat saya sinyal istananya. Okay. Jadi persoalan lain adalah gara-gara sinyal-sinyal tadi saya jadi lupa. Ada masalah. Masih beli pulsa dulu loh. Iya harus beli pulsa dulu. Oke, terus Anda ini kan lagi. Tapi sekarang ya, berarti sebenarnya kasus semacam ini banyak sekali kejadiannya ya di MK. Tetapi ini kan persoalannya menjadi cukup serius karena berkaitan Pilpres yang kita tahu kemarin itu berhasil sukses membelah bangsa ini dalam dua kubu, kan begitu, Bung Rocky? Oh, saya ada yang mau saya share yang lupa ya, saya share ya. Ada satu proses yang seharusnya ditaati semua kontestan pemilu. Jadi dan juga ditaati oleh MA dan MK harusnya, yaitu bahwa semua regulasi berpemilu itu harus sudah selesai urusannya sebelum hasil diketahui. Kalau setelah hasil diketahui, sering memunculkan ketidakpastian hukum, memunculkan perdebatan dan keributan. Jadi Mahkamah Agung tidak mengabulkan permohonan ini. Karena walaupun substansinya dianggap benar misalnya ya, tetapi putusan ini tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, dalam hukum itu biasa yang namanya putusan NO itu bukan karena substansinya salah atau keliru, tetapi konteks waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Sama seperti Dianis Alzir tadi. Harusnya, ya kan, dia dinyatakan tidak dapat diterima bukan karena substansinya salah, tetapi masanya atau zamannya sudah keliru. Cuman masalahnya kan dia mungkin minta tetap, tolong dong saya menang. Karena ini kan alat bargaining juga, kira-kira begitu. Jadi padahal kepastiannya harusnya ada dimensi seperti itu. Nah, karena itu kemudian harus strict. Besok kalau kita misalnya berpemilu di 2024, nggak boleh orang melakukan judicial review, mengutak-atik regulasi setelah hasil pemilu diumumkan. Kira-kira begitu, Mas Yarsul tambahannya. Ya, jadi clue-nya gini, Bung Rocky. Clue-nya tadi ya bargaining. Nah, coba ini kita masuk ke wilayah itu. Oke, kalau keadaan demokrasi kita bisa ada ketertiban di dalam administrasi hukum kita kalau demokrasinya normal. Tetapi keadaan kita hari ini, kita ada dalam katastrofi itu, politik itu. Semua ingin memasukkan variabel baru untuk menguji legitimasi presiden. Jadi memang secara hukum selesai, tapi secara moral tidak selesai. Karena tadi pembelahan sudah terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, setiap
umpan baru akan dimakan oleh banyak ikan. Jadi ini ada umpan baru nih, Mahkamah 44 ini kan, MA 44. Maka semua ikan berebut. Nah, yang menarik adalah secara legal nggak ada soal. Karena kita ingin menghormati keputusan itu. Tetapi di dalam sejarah dunia, dalam keadaan kekacauan politik, yang legal itu tidak diperhatikan orang. Orang cari yang legitim. Jadi legalitas selesai, legitimasi tidak selesai. Sama reformasi begitu. Pak Harto itu sangat legitim, dipilih. Belum sampai 6 bulan udah jatuh, karena legitimasinya selesai. Demikian juga Hitler. Hitler dipilih dengan hukum positif yang demokratis, itu terpilih secara legal, tapi legitimasinya sampai hari ini dipersoalkan orang, dan orang masih ingat kejahatan itu. Jadi saya mau lihat itu dari aspek yang semacam ini. Kalau kata pepatah, jangan terpukau dengan shadow, dengan bayangan, sehingga Anda kehilangan yang substansi gitu. Nah, yang substansi itu sekarang justru adalah soal legitimasi. Yang legal itu jadi shadow. Padahal kalau demokrasinya bagus, yang substansi dan yang shadow itu satu, yaitu keputusan hukum. Jadi ini pertaruhan politik ada di situ hari-hari ini, dan player pasti berupaya untuk cari gain baru atau sinyal baru untuk mengakses apa sebetulnya yang terjadi dalam Mahkamah Agung, apa yang terjadi di dalam istana. Apalagi kalau kita hubungkan misalnya juru bicara Mahkamah Agung siapa, Nur Hadi itu masih menimbulkan banyak spekulasi, ini siapa memainkan siapa tuh. Jangan-jangan juga ada momentum semacam ini, ada balas dendam dari kalangan Mahkamah Agung untuk mengatakan bahwa oke, kalau kalian macam-macam, ini ada beberapa rahasia yang kami masih pegang loh. Jadi itu masalahnya kalau sistem hukum kita ini ilustrasi ya, jangan anggap sebagai kesimpulan ya. Ilustrasi yang bisa menimbulkan kesimpulan yang bagus, ya senang aja kalau disimpulkan begitu. Jadi dalam keadaan sistem hukum di mana variabel politik sangat kuat, bermain di MK variabel politik, bermain di Mahkamah Agung variabel politik, maka orkestrasi ini akan dilihat sebetulnya partiturnya siapa yang tulis sebetulnya. MK dan MAI ini dikendalikan oleh dalangnya siapa itu. Hubungan antara MA dan istana sekarang apa bedanya dengan hubungan antara istana dan MK ketika menguji sahnya hasil pemilu karena komplain tentang kuantitas kemarin itu tuh. Jadi ini yang jadi saya terangkan tadi, jadi isu publik sehingga sesuatu yang sebetulnya nggak penting lagi akhirnya jadi sangat penting. Nah, psikologi ini yang mesti kita terangkan tuh, apa yang terjadi pada bangsa ini. Padahal ada kasus lain, ada soal kemarin tuh bibit udang segala macam apa itu lobster, ada politik lobster, benur, dan ada ketua partai Golkar pergi ke menemui Gerindra. Jadi itu semacam sinyal ada lobster sedang manjat pohon beringin gitu kan. Nah, semua itu kan membuat orang bikin analisis. Ada apa? Ada isu reshuffle, tiba-tiba Menteri Sekretariat Negara bilang, ya udahlah, nggak penting lagi itu. Lalu orang mau terjemahkan, kalau begitu Pak Jokowi sebetulnya nggak ingin reshuffle. Karena mestinya keterangan menteri itu, kan orang kepercayaan secara mental, secara kultural, adalah Pak Pratikno kan? Ya. Jadi kita dapat banyak isu sebetulnya, lalu tiba-tiba dikeluarkanlah soal MA ini. Saya kira itu buat sementara supaya kita cicil dulu misteri dari MA ini dan bisa menghasilkan beberapa episode nih, termasuk di Refli Channel nanti ya. Udah dapat judul nih kita, misteri putusan MK gitu ya, MA gitu ya. Iya, misteri putusan MA. Oke, Bung Refli, kalau ke Bung Refli ngomongnya agak serius karena kan ini pakar tata negara nggak boleh terlalu banyak salah gitu. Bukan, kalau pakar hukum tata negara ada koridornya, jadi ada ruangnya.
Kalau filsuf itu tidak perlu ada koridor, cakrawala melangit membumi. Seluas cakrawala. Itu enaknya kalau filsuf. Oke, balik ke koridor dulu ya. Balik ke koridor dulu. Sebenarnya memahami ini, mungkin publik penting juga memahami hubungan antara MK dengan MA ini ya, terutama dalam sengketa-sengketa semacam pemilu ini, karena sebentar lagi itu juga akan ada pilkada serentak dan sebagainya. Ya. Bagaimana itu kita memahami posisi ini dengan menggunakan kasus yang terbaru ini, Bung Refli? Iya, ini 2 RR ya, Rocky, Refli, tapi jadinya Rizal Ramli nanti. Oke, duet Rocky dan Refli membongkar misteri putusan MK. MA. Itu keren tuh. Ya. Jadi, itu masalah di division MA dan MK. Konteksnya itu kalau dia undang-undang, kan kita tahu bahwa MK judicial review terhadap undang-undang. Ya. Sementara MA judicial review terhadap di bawah undang-undang. Cuma dalam konteks berpemilu ini, kadang-kadang kandidat-kandidat itu ya, termasuk kemarin di legislatif tahun 2009 kalau tidak salah ya, itu kadang-kadang nyolong sana nyolong sini. Main di MK, main juga di MA gitu. Jadi yang dikutak-katik itu adalah cara regulasi, cara penentuan kursi misalnya. Dalam konteks pemilu legislatif. Di MA mentok, di MK mentok, ke MA. Padahal kita tentang kepastian berpemilu atau berpilkada, harusnya ketika sudah putusan MK dibacakan, sudah case close. Mending kalau cuma MK dan kemenangan, ya kan? Kalau pilkada, yaitu mengenai terbitnya SK ya sebagai kepala daerah. Karena itu menurut saya memang harus ada soliditas, harus ada hubungan atau pengertian yang baik antara MA dan MK. Karena mereka tidak hierarkis masalahnya. Kalau di negeri lain, ya misalnya Afrika Selatan, Jerman, MK itu slightly di atas MA-nya. Jadi putusan MA itu bisa dimintakan review di MK. Kalau kita kan enggak. Nah, dalam beberapa putusan, bahkan MA itu memiliki tafsir yang berbeda dibandingkan dengan MK. Contoh misalnya hukuman mati. MK mengatakan, walaupun terlepas kita setuju atau tidak, hukuman mati itu konstitusional menurut MK. Itu putusan tahun 2007. Tiba-tiba, dalam kasus yang konkret, MA memberikan diskon kepada tervonis terpidana hukuman mati karena dianggap hukuman mati bertentangan dengan konstitusi. Jadi dalam kasus yang abstrak, norma, MK mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi. Tidak bertentangan. Dalam kasus yang konkret, MA mengatakan bertentangan dengan konstitusi. Memang, kalau di MK ini kan erga omnes, berlaku untuk semua hal. Kalau ini hanya berlaku untuk pihak-pihak yang terlibat. Tapi kan bagaimanapun kan tafsir cara berpikirnya kan kurang lebih sama menggunakan ayat-ayat konstitusi. Nah sering seperti itu. Sama seperti ini juga yang kita bahas ini terjadi perbedaan pandangan antara MK dan MA. Dalam konteks judicial review tahun 2014 kan MK sudah mengatakan kalau 2 calon ya sudah suara terbanyak. Itu kan sudah diputuskan oleh MK. Memang itu dalam konteks judicial review terhadap undang-undang sebelumnya, yaitu 42/2008. Tapi jangan lupa, yang ditafsirkan itu kan ayat konstitusi juga, yaitu pasal 6A, di mana di situ kan tidak jelas, in case kalau cuma ada 2 pasangan calon. Tapi MK sudah mengatakan, dengan adanya dukungan partai politik dan lain sebagainya, macam-macam dan lain sebagainya, dia mengatakan bahwa syarat persebaran itu tidak diperlukan lagi kalau untuk yang head to head. Kalau MA mengatakan, wah, Anda yang dibikin oleh KPU itu tidak ada landasannya. Baik landasan undang-undang nomor 7 2017, jadi ingin kata KPU ngarang gitu, kira-kira gitu. Nah, karena itu sekarang kalau kita kaitkan dengan proses 2024 nanti, kalau ada head to head lagi, kalau itu atau lupa dimasukkan ke dalam undang-undang baru, maka akan
terjadi protes MA. Nah, karena yang berwenang memutuskan sengketa hasil pemilu itu adalah MK, pastilah interpretasi MK yang nanti akan lebih dipakai karena prosesnya di sana. Cuma dengan adanya perbedaan putusan seperti ini, ya tentu awam membacanya ada rivalitas, ada konflik, ada disharmoni, ada kepentingan yang berbeda. Kira-kira begitu ya. Ada sinyal-sinyal yang dikeluarkan dari MA ya, yang barangkali merasa panas karena lebih dekat dengan sinyal istana. Gitu. Karena sementara MK agak jauh sedikit. Nah, jadi ada persoalan-persoalan seperti itu. Ya, Bung Rocky, kalau ini kan tadi menyatakan bahwa ini umpan-umpan. Kalau melihat situasi saat ini, kelihatannya ke depan umpan apapun, apalagi sekelas kayak MA ini, tetap akan dimakan oleh publik karena pembelahan itu masih terus saja terjadi ya. Ya itu, umpan itu akan dimakan, benar, karena ya memang pembelahan telah terjadi sehingga setiap orang akan bikin konklusinya sendiri. Jadi kelihatannya tadi, Refli betul tadi itu, dan memang dia selalu betul kalau dalam soal beroposisi. Bahwa MK itu akhirnya jadi bentengnya istana. Sekarang ada benteng lain, namanya MA, bentengnya rakyat tuh. Karena itu yang terjadi kan. Rakyat berpihak pada MA, istana berpihak pada MK itu. Lepas dari segala macam keputusan hukum atau sifat legal tidaknya pemihakan itu. Tapi secara sosiologis, secara psikopolitik bahkan, MA itu jadi benteng baru keadilan. Karena benteng MK itu dianggap sebagai tidak adil. Karena soal legitimasi itu. Ini yang terjadi sebetulnya, blocking ini nih. Walaupun itu persepsi kita lihat bisa, ya. Itu persepsi yang, nah persepsi kadang-kala justru yang benar. Itu sama seperti dulu bentengnya waktu revolusi di Filipina, itu malah canang itu, istilahnya malah kanang itu adalah benteng kekuasaan. Tapi ada benteng rakyat yang dipimpin oleh Honasan waktu itu, kita masih ingat kan? Dan orang berbondong-bondong ke Honasan sebagai pemimpin revolusi, walaupun dia dianggap sebagai makar itu. Jadi begitulah logika politik seringkali melampaui logika hukum. Nah sekarang kita ada di dalam keadaan yang semacam itu sebetulnya. Ya. Sekarang tinggal dilihat siapa yang secara moral mampu untuk menjembatani ini. Nggak ada tokoh publik hari ini. Karena itu saya katakan dari dulu bahwa karena tidak ada oposisi, maka begitu terjadi blocking begini, MK dan MA, yang berdebat itu bukan lagi pakar politik, pakar psikologi, pakar hukum. Yang berdebat adalah kehendak rakyat yang berupaya untuk memperhadapkan dua soal ini. Jadi ujian legitimasi itu bukan pada keputusan hukum sebetulnya, tapi karena situasi politik yang berubah setiap saat. Itu perkaranya begitu sebetulnya. Iya. Nah apalagi seluruh perkara ini, jadi coba kita lanjutkan bab berikutnya. Seluruh perkara ini berakar dari tadi dipasang threshold. Kalau nggak dipasang threshold nggak ada problem sebetulnya. Karena dipasang threshold maka ada problem penafsiran tentang kalau tinggal dua bagaimana melakukan efisiensi pemilu itu. Apakah masih pakai teori distribusi per provinsi ataukah langsung dihitung head to head. Jadi ini problem yang dirumitkan karena ada threshold. Nah, kepentingan threshold itu adalah kepentingan oligarki partai-partai pada waktu itu yang sampai sekarang masih berkuasa. Jadi siapa yang mesti di-blame? Yaitu partai-partai yang mempertahankan threshold itu untuk kepentingan dia sendiri, maka terjadi blocking habis-habisan hari ini. Jadi pertarungan di masyarakat hari ini disebabkan oleh kedunguan dari sistem threshold itu tuh. Itu saya kira kesimpulannya gitu. Bapak terakhir dari disertasi seseorang. Iya, karena kalau sudah Anda simpulkan mungkin Bang Refli kasih statement, closing statement. Iya, kalau saya ya lihat memang kuncinya memang di presidensial threshold kan di video saya kan saya katakan. Yes. Kalau kita mau memperbaiki semua ini, termasuk juga soal HIP, ujung-ujungnya presidensial threshold juga. Karena kita tahu bahwa kenapa misalnya muncul RUU HIP, itu kan gara-gara presidensial threshold juga. Kita tahu bahwa gara-gara presidensial threshold kan muncul dua blok besar, satu cebong, satu kampret, ya kan? Nah, maka kemudian yang satu mengklaim lebih Pancasilais, yang satu dianggap
khilafah misalnya, atau pro apa, nggak jelas ya gitu. Sehingga diperlukan semacam haluan ideologi Pancasila. Demikian juga soal MA, putusan MA ini, gara-gara presidensial threshold juga, yang harus menafsirkan bagaimana kalau dua pasangan. Padahal konstitusi kita itu menganut yang namanya two-round system. Jadi sistem presiden yang 2 putaran in case tidak diperoleh threshold. Jadi kita menganut presidensial threshold, tapi threshold untuk terpilih, bukan threshold untuk mengajukan calon kan sesungguhnya. Jadi threshold untuk terpilihnya itu 50% plus 1 plus persebaran di separuh jumlah provinsi. Plus 1, lebih dari separuh jumlah provinsi. Nah, karena kemudian ada threshold ini kan ada kekuatan oligarki yang memborong partai politik yang bisa juga terjadi pada 2024 mendatang. Kalau istana 6 partai tersebut jadi 1, kemudian yang di luar istana itu 1 juga, karena yang di luar istana kan cuma 22%. Jadi mereka harus bergabung 3 partai untuk mencapai 20% kursi itu. Ya. Maka terjadi lagi hal seperti ini. Makanya perjuangan ke depan adalah memang bagaimana menghilangkan threshold itu. Jadi bukan menurunkannya, tapi menghilangkan. Karena menurut saya memang tidak ada legitimasi konstitusionalnya. Kalaupun ada putusan MK, ya kembali kepada analisis Bung Rocky tadi mengenai sinyal istana. Kira begitu. Baik, terima kasih. Jadi melalui threshold misteri putusan MK. Terima kasih Bung Refli sudah berkenan hadir di Rocky Gerung Official ya. Dan jangan lupa subscribe juga Refli Harun. Ya, oke. Terima kasih Bung Rocky, Bung. Oke. Yep.